kita bisa research kan gitu. Jadi kalau saya ngomongnya subjektif ya tinggal bilang tidak sama sekali kalau subjektif, tapi kan siapa percaya saya. Makanya saya menganjurkan ya diteliti dong, diteliti kan banyak bahannya, ada metodologinya kan. Namanya berdasarkan fakta yang sudah ada yang seperti yang saya alami sama istri saya Mbak Biar dan semua para wali murid sama sekali bukan hanya tidak, sangat tidak, sangat tidak. Memang cemasnya para wali murid dan teman-teman semua yang menjadi korban ini adalah pemerintah Indonesia tidak care, gitu ya, tidak care, tidak menyelidiki benar-benar, gitu. Tapi saya tidak yakin pemerintahan Indonesia akan sesembrono itu. Dan jangan lupa ini bukan sekolah Turki, Mas. Jadi mereka itu keliru menyebut Kesbang itu bagian dari veto. Veto itu bikinan, itu kan kayak kalau di sini PKI, Islam sesat, apa Syiah gitu, Mas, itu nggak dewe, Mas. Gitu. Itu pisuan aja gitu. Dan ini bukan milik Turki, ini yayasannya Pak Probo. Kalau ini, dan setiap sekolahan seperti ini kan ada yayasannya masing-masing, dan via yayasan juga sudah koordinasi. Mereka juga tidak mau, loh ini sekolahan gue, kok melok-melok kan, kamu lurah dari mana kamu kan gitu. Ini sekolahan kita, ini duit kita, dan kita mendidik bener-bener. Dan pendidikannya sangat bagus. Kalau alasan dulu menyekolahkan ke sini? Itu tadi saya, karena di sini aman. Kalau anak saya tidak masuk asrama sini, nanti sore-sore dia nongkrong di pinggir jalan terus Pokemon terus merokok sambil kan pusing Mas. Dia anak kan ngeluh semua. Nah di sini aman Mas, siang malam aman. Nomor 2, pikirannya aman, potensinya diaplikasi. Jadi kalau dia pinter matematika dipacu bener sampai tingkat dunia, maka di sini menghasilkan banyak juara-juara dunia. Sembayangnya jelas, ibadahnya jelas, teamworknya jelas, kerjasamanya akan kontrol terhadap kehidupan mereka juga sangat jelas, dan tidak ada masalah psikologis Mas. Saya kasih contoh, kalau di sini anak melanggar itu tidak dimarahi terus tahu saya. Kayak misalnya free time jam 3 sampai jam 5 itu boleh bawa handphone meskipun terbatas ukuran-ukurannya, handphone biasa tanpa kamera. Kok habis jam 5 maghrib kok masih bawa handphone? Itu mereka cuma, loh kok masih bawa, tak simpen ya gitu tak Mas. Terus ditaruh, terus nanti kan mereka tahu, anak-anak yang melanggar akan mencari tahu besok mintanya kemana kan gitu. Ketika mengambil kembali handphonenya, mereka juga nggak dimarahin, ya dikasih gitu aja. Karena mereka sudah dapat minus tuh Mas, sudah dapat poin tadi. Sekarang bayangin kalau kita yang jadi guru, anak kok melanggar, kita langsung metu Mas. Kan itu temenan kan sekolah. Ya, kamu tahu nggak sekolah itu peraturannya kamu sudah baca belum? Gitu tapi diundat-undat itu kalau kita Mas. Ini di sini enggak. Pendekatannya di sini betul-betul ya jadi menumbuhkan peraturan itu supaya tumbuh di dalam diri anak itu, bukan dia ditimpa dari luar gitu loh Mas. Yang lebih kecil lagi kan, misalnya Vian sudah ceritain yang Pak Kursyad ya, misalnya yang contoh pendekatan. Oh ya, jadi saya dulu di sini baru masuk anak saya, terus jadi udah istirahat, terus sudah free time, sudah selesai jam pelajaran, gurunya menuju ke kantin, terus ada dikejar sama satu murid, terus muridnya bilang sama gurunya, Mister maaf, dalam bahasa Inggris ya, maaf saya terlambat ngumpulin. Mohon maaf saya terlambat ngumpulin, jadi dia tugasnya dengan takut-takut seperti itu. Saya terlambat ngumpulin tugas, jadi gurunya sudah keluar. Dan jawaban gurunya waktu itu menurut saya luar biasa waktu itu ya, saya rasakan, nggak tahu yang lain, tapi saya merasakan sangat luar biasa karena dia jawabnya bukan, kalau bayangan saya akan dijawab, makanya jangan banyak ngobrol, jadi telat ngumpulin. Ini enggak, jawaban gurunya waktu itu adalah, bukan kamu yang salah, saya yang salah, terlalu cepat meninggalkan kelas tanpa melihat bahwa kamu masih ada di dalam, maafkan saya. Itu jawabannya. Itu buat saya sambil benerin bajunya anak itu, buat saya itu luar biasa jawaban itu. Bukan kamu yang salah karena kamu telat ngumpulin, tapi saya yang salah karena saya meninggalkan kelas terlalu cepat tanpa melihat bahwa kamu masih ada di dalam dan masih mengerjakan. Saya minta maaf. Gurunya bilang, buat saya itu luar biasa. Tindakan seperti itu. Itu menggambarkan bahwa ada policy
pendidikan, bahwa ada moral pendidikan dan ada metode pendidikan yang matang desainnya gitu mas, sehingga penyikapannya kepada murid seperti itu, kepada misalnya junior, misalnya peluncuran, di sini nggak ada peluncuran, yang ada adalah anak yang baru dilayani oleh anak yang lama itu. Kakak kelas itu justru kewajibannya melayani anak-anak yang baru, sehingga di sini semangat pelayanan, semangat social service sangat tinggi. Kalau mau di digital kan banyak. Dari sekolah sendiri dan ada yang dari petugas ya sikapnya kami menunggu dari yayasan, tapi ya pernyataan ya seperti dari kami bilang bahwa ya ini tujuannya tidak beralasan, karena memang ini yayasan milik yayasan lokal Persatuan Bangsa Mandiri, pemiliknya adalah Pak Prof. Husni. Persatuan Bangsa Mandiri, jadi yang bersama dengan nama sekolahnya. Ada ini nggak? Mungkin konfirmasi ke Kemendikbud terkait minta tolong atau ya? Kalau Kemendikbud itu langsung ditangani oleh pihak yayasan. Jadi kita di sini cuma berurusan dengan Biasanya di Jakarta Mbak, Ya. jadi menyeluruh gitu. oh enggak ada. Kalau sama Leto ada. Proses belajar mengajar masih berjalan. Ya seperti normal, tidak ada. Kita memang sebisa mungkin kalau ada masalah-masalah seperti ini kita lindungi siswa, jadi siswa tidak tahu, biar mereka fokus ke pelajaran. Jadi memang kita sangat melindungi siswa, supaya mereka pikirannya tidak macam-macam khawatir. Nanti ada mungkin dialog dengan orang tua atau komite biar tidak terjadi berbagai isu lagi. Kalau dialog terus terang agak susah, karena memang sebagian besar orang tua tidak tinggal di Jogja. Ramai Ya, tapi kita sudah dialog ya lewat media, semua media yang ada, lewat WhatsApp, kemudian lewat telepon, SMS dan email, itu sudah kita komunikasikan dengan orang tua. Dan sudah ada jawaban yayasan. Ya, yayasan menunjukkan sekedar untuk resminya nanti kita bisa email. Bisa di email atau di linknya aja dikasih dulu. di website gitu. kalau Belum ada. Oh, sudah tidak ada kerjasama dengan Turki. Ya, sejak berdiri seperti yang saya bilang kan memang kita ada kerjasama. Sampai sekolah ini kan memang ya istilahnya diresmikan oleh Presiden Turki. Ya, pada waktu itu. Tapi setelah itu tahun 2015 bulan Juni itu kita sudah tidak hubungan dengan Turki. Ya, jadi tidak lewat pasnya. sama sekali tidak ada kerjasama. Enggak ada. Juni Mulai tanggal 3 Juni ya Pak? 3 Juni Pak. Udah sama manajemen. Ya semacam latihan dulu. Pembagian maintenance mas. Jadi yang menyediakan gedung, tanah itu yayasan sini, nanti Turki yang bagian kursinya, mejanya, dulunya. awalnya. Kalau guru-guru yang dari Turki kan beberapa ada yang di sini ya Pak? Guru-guru yang dari Turki Oh ya, guru-guru Turki memang kita rekrut secara mandiri. Ya tidak lewat lembaga-lembaga lain. ada berapa orang Pak? Satunya ada dua. Dari total Pasti 30 ada. kalau siswa Sekarang SMP SMA sekitar 300. 310 sama semua. Oh enggak, ada yang pulang pergi. Kalau orientasi kurikulum seperti apa? Tetap mengacu ke kurikulum nasional, nah, cuma ada muatan dari luar di bahasa Inggris. Ya, pelajaran bahasa Inggris ya. Karena kita mengajunya ke Eropa. Dan itu dimungkinkan karena memang status sekolah kita adalah SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Dan memang di dalam aturan itu di SPK itu satu
pemilikan kerjasama itu bisa menambah atau memperkaya kurikulumnya dengan muatan kurikulum dari luar. Dan memang ditantang oleh Kemendikbud. Oh, dari artinya itu dalam tradisi Turkiisasi. Oh, enggak ada. tidak ada ya dalam Inggrisnya kayak sih. apa? Ya kita mengajunya ke Amerika, ke Eropa, Setelah 2015 Juni ada kerjasama dengan mungkin negara lain atau Australia dengan MIT, salah satu lembaga pendidikan. MIT. terus aja. Ah. Oh. Modelnya sama kayak sekolah kerjasama SPK. SPK yang bikin juga. Ya maksudnya SPK itu kita SPK itu kerjasama dengan lembaga pendidikan asing. Nah, kerjasama kan manajemennya seperti dengan waktu Turki waktu itu. Iya, maunya seperti itu, tapi belum Belum sejauh itu. Ya, belum sejauh itu. Dulu lembaga yang kerjasama dengan sekolah yang di Turki apa? Pas ya. Pasir. Ya itu kan sudah ada di presidensi juga. gampang kok, tinggi Google ya, pasti keluar semua nanti bahwa dia masih beasiswa ke siapa aja. Ya udah mentang-mentang Ya insya Allah ya, nggak ada alasan. Kalau memang ini ditutup ya berarti sekolah-sekolah lain juga ditutup dong. Ada beberapa sekolah yang Nah maksud saya lembaga sekolah-sekolah yayasan lain selain kita SPK. tidak. Maksud saya ini kan retorik. Ya kan kita tidak ada yang melanggar peraturan. Kalau ditutup artinya sekolah lain juga bisa ditutup juga. Kalau atas ada satu tuduhan gitu ya, kan bisa aja satu orang menuduh ya seperti misalnya dulu terus ditutup bisa aja, tapi kan juga enggak. Sejenis ini di Jogja sebenarnya. Tidak satu yayasan dengan sini. Ini biasanya beda-beda. Oh, beda-beda. Iya, nggak bisa dibilang. Yang Jakarta yang di beda-beda Seragen Mbak. Karena kan sudah resmi nggak itu ada. adalah sekolah negeri. Negeri sebagian Iya, sudah tahun ajaran tahun ini sudah semua gurunya adalah PNS. Nah ini maka ini kan kelihatan bahwa Petugas Turki itu tidak update gitu loh. Ini Dan dari tahun berapa? 2011. 2011 waktu itu yang presiden kan Pak SBY Presiden Turki. selain Turki dari pemerintah Indonesia ada yang Ya mungkin pelatihnya saya juga nggak perhatikan tidak berada di sini. menteri itu enggak pendidikan, dinas pendidikan. dinas pendidikan ya? Ini para dinas pendidikan di Jakarta. jumlah siswa total ada 310-an. SMP SMA. Jadi ini belum ada kontak dengan dinas pendidikan di Belum ya, karena kita kan kontaknya langsung ke pusat Kemendikbud. Ya kalau di sini kan sifatnya koordinasi.